Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Sebelumnya terima kasih kepada Bapak Profesor Dr. Renat Insinyur Rinaldi Idrus SSI yang telah memberikan kami kesempatan untuk mempresentasikan hasil kerja kelompok kami. Terima kasih juga kepada teman-teman yang telah berhadir pada room Zoom kali ini. Sebelumnya, izinkan kami memperkenalkan diri kami terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Salsabila Fajarna sebagai moderator yang akan memimpin jalannya presentasi pada hari ini. Di sini, saya bersama kedua rekan saya yaitu Rika Melisa Harahap dan Mai Zahrina. Kami dari kelompok 9 yang akan memaparkan materi terkait fase gerak pada gas kromatografi atau GC dan High Performance Liquid Chromatography atau HPLC. Mana pada kesempatan kali ini kami fokus membahas tentang fase gerak pada dua instrumen tersebut. Adapun outline yang akan kami bahas pada kesempatan kali ini adalah pendahuluan, gambar alat HPLC, komponen dari alat HPLC, gambar alat GC, komponen dari alat GC, fase gerak pada GC, fase gerak pada HPLC, contoh fase gerak pada HPLC dan GC, kelebihan dan kekurangan pada HPLC dan GC, perbandingan HPLC dan GC, faktor yang mempengaruhi pemilihan fase gerak, serta kami akan memaparkan sedikit contoh kasus yang digunakan pada HPLC dan contoh kasus yang biasa digunakan pada GC. Terakhir, kami akan tutup dengan kesimpulan. Baik, untuk pemaparan materi tentang pendahuluan, kami selanjutnya akan ada Mai Zahrina yang akan memaparkan materi tentang pendahuluan mengenai GC dan HPLC. Baik, terima kasih kepada Mai Zahrina. Baik, silahkan kepada Mai Zahrina untuk memaparkan materi tentang GC dan HPLC. Jadi sekarang saya akan membahas tentang GC dan HPLC. Jadi GC merupakan sahkan dan menganalisis senyawa-senyawa yang dapat diuapkan atau bersifat gas dan memanfaatkan perbedaan titik didih dan polaritas antar komponen. Sedangkan untuk pemisahan secara kuantitatif, pemisahan atau isolasi dan pemurnian. Teknik bertekanan tinggi untuk memisahkan senyawa non-volatil. Jadi berikut merupakan gambar alat HPLC. Dan selanjutnya adalah komponen-komponen peralatan HPLC. Jadi komponen-komponennya itu ada 6. Yang pertama softplate atau pelarut. Pelarut berfungsi sebagai fase gerak untuk membawa sampel melalui sistem HPLC, dan kedua merupakan pump atau pompa yang berfungsi untuk memompakan pelarut dengan tekanan tinggi dan laju aliran yang konstan ke sistem HPLC. Ketiga, adanya injektor yang merupakan sistem injeksi yang berfungsi untuk menginjeksikan sampel dalam jumlah kecil ke dalam aliran pelarut. Dan selanjutnya ada HPLC kolom. Pemisahan komponen dalam sampel berdasarkan interaksi antara fase dian dan fase geraknya. Dan yang keenam adanya data akuisisinya yang berfungsi mengubah sinyal dari detektor menjadi data digital yang dapat dianalisis, yang biasanya grafik. Dan yang terakhir adanya waster atau pembuangan yang berfungsi sebagai penampung pelarut dan sampel yang sudah melewati detektor untuk dibuang. Selanjutnya akan saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih Mai Zahrina tentang membahas ini. Selanjutnya tentang dibahas oleh
Baik teman-teman, saya akan membahas tentang alat gizi atau kromatografi gas, di mana seperti yang dapat kita lihat pada layar, berikut merupakan gambar dari alat gizi atau kromatografi gas. Kemudian saya akan menjelaskan tentang komponen utama dari peralatan gizi, di mana ada carrier gas, ada flow pressure control, ada injektor, ada kolom, ada detektor, dan ada data system, di mana si gas pengangkut ini berfungsi untuk sebagai tempat untuk sifat segera, di mana gas pengangkut ini harus memenuhi beberapa kriteria. Yang pertama, inert, artinya tidak bereaksi dengan cuplikan, pelarut, atau material kolom. Yang kedua, murni, mudah diperoleh dan murah. Yang ketiga, sesuai dan cocok untuk detektor. Kemudian ada flow atau pressure control, di mana ini merupakan pengontrol dari si gas tersebut. Kemudian ada ada injektor. Injektor ini berfungsi sebagai tempat untuk injeksikan cuplikan yang akan dipisahkan. Kemudian ada kolom. Kolom ini berfungsi untuk kolom ini merupakan jantung dari gizi, di mana pemisahan terjadi melalui interaksi antara zat terlarut dan fase diam. Kemudian ada detektor. Detektor merupakan pendeteksi komponen-komponen yang telah terpisah dan memberikan sinyal. Dan yang terakhir ada recorder. Recorder ini fungsinya untuk mencatat sinyal dari detektor dalam bentuk puncak-puncak yang disebut kromatogram. Selanjutnya saya kembalikan Baik, Rika. kepada Baik, terima kasih Rika terhadap paparan materi yang terkait gambar dan komponen dari alat gizi. Selanjutnya kita akan masuk ke bab utama kita, yaitu pembahasan terkait fase gerak pada instrumen gizi dan HPLC. Sebelumnya saya akan jelaskan apa itu fase gerak. Fase gerak adalah berupa cairan atau pelarut yang berfungsi untuk membawa komponen campuran menuju detektor. Di sini ada skema dari fase gerak. Saya akan menjelaskan sedikit tentang skema alir dari fase gerak, sehingga nantinya akan menuju ke detektor sehingga menghasilkan data yang diinginkan. Yang pertama, fase gerak ditampung dalam reservoir. Dari reservoir, fase gerak akan dialirkan secara terus-menerus dengan kecepatan alir yang tetap oleh pompa. Nah, kemudian sampel diinjeksikan melalui injektor dan akan terbawa oleh fase gerak menuju kolom. Di dalam kolom akan terjadi proses pemisahan di antara komponen dan sampel, akan ditahan oleh fase diam, yang kemudian akan larut oleh fase gerak yang terus-menerus dialirkan sehingga melewati kolom untuk menuju detektor. Nah, detektor akan mendeteksi adanya komponen sampel dalam kolom dan menghitung kadarnya sehingga keluar dari bentuk angka pada layar komputer. Dari awal itu kan dari reservoir hingga ke bentuk komputer yang akhirnya menghasilkan spektrum sehingga kita bisa membaca data hasil yang kita inginkan. Nah, selanjutnya ada kriteria pemilihan fase gerak pada gizi dan HPLC. Yang pertama itu ada pemilihan kriteria pemilihan fase gerak pada gizi. Nah, di sini ada 8 kriteria pemilihan fase gerak pada gizi. Yang pertama itu adalah dia itu harus berbentuk gas. Pokoknya dia itu fase geraknya harus selalu dalam bentuk gas seperti helium, nitrogen, atau hidrogen. Yang kedua, dia itu harus bersifat inert, yang artinya tidak reaktif terhadap sampel, dia fase diam atau detektor. Yang ketiga, dia itu memiliki stabil secara termal, artinya mampu bertahan pada suhu tinggi yang digunakan dalam gizi. Keempat, yaitu memiliki efisiensi transportasi, artinya mampu membantu membawa sampel melalui kolom dengan laju alir yang stabil. Yang kelima, yaitu kompatibilitas, artinya cocok dengan berbagai jenis detektor seperti FID, TCD, atau MS. Yang ketujuh, yaitu mempunyai kecepatan alir optimal. Artinya dia itu mampu menentukan efisiensi pemisahan dan waktu analis yang tepat. Yang terakhir,
Dia itu dalam kesediaan keamanan, dia itu mudah diakses dan tentunya harus aman digunakan terhadap berbagai jenis gas. Nah, selanjutnya ada 10 kriteria pemilihan fase gerak pada HPLC. Yang pertama ada kemurnian, yaitu harus memiliki kemurnian yang tinggi, memiliki kompatibilitas dengan fase diam. Yang ketiga, memiliki stabilitas kimia yang stabil. Keempat, memiliki viskositas yang rendah dari sampel. Kemudian kemampuan melarutkan sampel yang tinggi. Yang keenam, tidak merusak detektor. Ketujuh, fleksibilitas terhadap komposisi. Kedelapan, inert terhadap senyawa analit. Kesembilan, reproduksibilitas. Ke-10, memiliki biaya dan keamanan, biaya yang murah dan biaya yang terjangkau dan keamanan yang tinggi, keamanan yang baik. Nah, pada HPLC terdapat dua jenis fase gerak, yaitu HPLC fase normal dan HPLC fase terbalik. Pada HPLC fase normal, molekul polar dalam sampel akan berinteraksi lebih kuat dengan fase diam polar, sehingga molekul non-polar akan keluar lebih cepat dari kolom. Pemisahan ini didasarkan pada polaritas senyawa, di mana senyawa non-polar itu elusinya itu lebih cepat, sedangkan senyawa polar ya elusinya lebih lambat. Nah, berbeda dengan HPLC fase terbalik. HPLC fase terbalik ini bisa juga disebut dengan HPLC reversible. Nah, pada HPLC fase terbalik, molekul non-polar dalam sampel akan berinteraksi lebih kuat dengan fase diam polar, sehingga molekul polar akan keluar lebih cepat dari kolom. Pemisahan ini didasarkan pada hidrofobilitas senyawa, di mana senyawa polar elusi lebih cepat dan senyawa non-polar elusi lebih lambat. Nah, dapat dilihat kan kedua perbedaannya. Bisa lihat juga pada gambar bahwa HPLC fase normal itu dapat polar dan non-polar, di mana fase non-polarnya itu elusinya itu lebih cepat, sedangkan bisa terlihat pada gambar kalau HPLC fase terbalik senyawa non-polarnya itu elusinya itu lebih lambat. Nah, itu kita bisa lihat perbedaan pada kedua gambar ini ya. Nah, selanjutnya contoh fase gerak pada GC dan HPLC akan dijelaskan oleh rekan saya, yaitu Mai Zahrina. Baik, terima kasih. Baik, silahkan pada Mai Zahrina. Jadi saya akan membahas tentang contoh fase gerak dari GC dan HPLC. Seperti yang kita ketahui sebelumnya, fase gerak dari GC ini tuh berupa gas. Jadi berikut merupakan 3 contoh fase gerak dari si GC. Yang pertama ada helium, yang kedua ada hidrogen, yang ketiga ada nitrogen. Yang ketiga-tiga ini merupakan gas yang digunakan sebagai fase gerak dari si alat GC. Kemudian yang ada fase gerak dari HPLC, di mana ada 3. Yang pertama adalah metanol, yang kedua asetonitril. Jadi si metanol dan si asetonitril ini merupakan polar, dan yang ketiga N-heksana. N-heksana ini merupakan non-polar karena fase gerak dari si HPLC ini merupakan larutan polar ataupun non-polar. Saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Rika Melisa Harahap atas paparan materi terkait contohnya. Selanjutnya, kekurangan dan kelebihan HPLC akan dijelaskan oleh rekan saya, Mai Zahrina. Silakan kepada Mai Zahrina. Jadi di sini saya akan jadi sekarang saya akan menyebutkan keunggulan dari GC dan HPLC. Jadi keunggulan dari GC yang pertama adanya dia itu mampu menganalisis senyawa volatil. Kedua, dia itu memiliki kecepatan analisis yang tinggi. Ketiga, resolusinya tinggi. Dan yang keempat, reproduktivitasnya juga tinggi. Adapun keunggulan si HPLC sendiri, yang pertama, dia itu mampu menganalisis senyawa yang non-volatil. Dan yang kedua, fleksibilitas dengan fase gerak. Ketiga, adanya presisi dan akurasi yang tinggi. Keempat, analisis skala mikro.
Adapun kekurangan dari gizi dan HPLC. Kekurangan gizi yang pertama, dia itu hanya terbatas pada senyawa volatil saja. Dan yang kedua, dia itu memerlukan suhu yang tinggi. Ketiga, tidak cocok untuk senyawa yang termolabil. Keempat, memerlukan gas pembawa berkualitas yang tinggi. Dan kekurangan dari HPLC sendiri, yang pertama, dia itu tidak efisien untuk analisis senyawa yang volatil atau gas. Dan kedua, dia itu membutuhkan waktu analisis yang lama. Ketiga, perawatan alat yang lebih kompleks atau biayanya biasanya sangat banyak pengeluarannya. Dan keempat, kolomnya itu mudah terkontaminasi. Selanjutnya, saya akan menyerahkan kembali kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Mai Zahrina yang telah memaparkan materi terkait kekurangan dan kelebihan dari gizi dan HPLC. Selanjutnya, perbandingan antara fase gerak gizi dan HPLC serta faktor yang mempengaruhi fase gerak gizi dan HPLC akan dijelaskan oleh rekan saya, Rika Melisa Harahap. Kepada Rika, dipersilakan. Baik, yang pertama saya akan menjelaskan perbandingan fase gerak gizi dan HPLC terlebih dahulu. Seperti yang tertera di layar, yang pertama parameter yang pertama kita lihat adalah fase gerak, di mana fase gerak pada gizi ini berupa gas atau inert. Kemudian fase gerak pada HPLC merupakan cairan polar dan non-polar, seperti yang sudah saya jelaskan sebelumnya di contoh-contoh fase gerak. Kemudian ada contoh dari fase gerak gizi dan HPLC, di mana pada gizi ada helium dan nitrogen, dan pada HPLC ada metanol dan juga aseton nitril. Kemudian ada sifat sampel, di mana sifat sampel pada gizi mudah menguap, dan sifat sampel pada HPLC ini polar atau tidak mudah menguap. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang faktor yang mempengaruhi pemilihan fase gerak, di mana faktor yang pertama adalah polaritas fase gerak. Fase gerak harus sesuai dengan polaritas fase diam dan analit untuk meningkatkan pemisahan. Fase gerak polar cocok untuk fase diam non-polar dan juga sebaliknya. Fase gerak non-polar cocok untuk fase diam polar. Kemudian yang kedua adalah faktor viskositas dan kecepatan aliran. Viskositas fase gerak mempengaruhi laju aliran dan efisiensi pemisahan. Fase gerak lebih viskos memerlukan tekanan lebih tinggi atau laju aliran lebih rendah. Jadi viskositas yang lebih rendah, jadi laju alirannya juga itu lebih tinggi. Kemudian keberadaan buffer dan pH. Pengaturan pH dan komposisi buffer mempengaruhi kelarutan analit dan interaksi dengan fase diam, meningkatkan dan mengurangi pemisahan analit. Selanjutnya akan saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Rika Melisa Harahap atas paparannya. Selanjutnya kita akan melihat kasus ada pada HPLC. Nah, di sini kami melihat studi kasus HPLC pada analisis S2 pada paper bahwa konsentrasi sampel dari 0,01. Sehingga dapat kita simpulkan, kita akan melihat perbandingan dari amoxicillin standar serta dari sampel sampai PCV6. Pasarsidu vetriculus yang telah dimasukkan ke dalam instrumen HPLC. Maka dapat disimpulkan dari data di atas bahwa kadar residu antibiotik amoxicillin pada sampel hepar diperoleh kadar 0,005 sampai 0,001 mg per kilogram pada sampel dengan kadar 0,002 sampai 0,002 mg per kilogram. Nilai ini masih di bawah standar maksimum residu BMR yang ditetapkan oleh SNI 01636/2000. Yaitu 0,01 mg per kilogram, sehingga dapat disimpulkan dari data di atas bahwa kadar amoxicillin pada ayam petelur masih normal dan masih layak dikonsumsi. Selanjutnya, studi kasus pada gizi akan dijelaskan oleh rekan saya, Rika Melisa Harahap. Baik, Rika, silakan. Baik, saya akan menjelaskan contoh kasus gizi, di mana seperti yang terlihat pada tabel tersebut merupakan
tabel yang kami ambil dari contoh kasus pada salah satu jurnal, di mana jurnal ini berjudul Metode Kromatografi Gas untuk Analisis Pestisida Organofosfat oleh Lestari Intan. Pada tabel tersebut dapat kita lihat konsentrasi yang ditambahkan berupa 0,0375 ppm. Konsentrasi sampelnya 0,0302 ppm. Dan konsentrasi yang didapatkan dari 0,0678 sampai 0,0667. Dan recovery-nya dapat kita lihat di layar. Jadi rata-rata recovery yang didapatkan adalah 98,35%. Jadi dari pengukuran yang dilakukan didapatkan harga recovery rata-rata sebesar 98,35%. Hal ini menunjukkan bahwa hasil analisis yang dilakukan cukup tepat. Metode GISI dengan detektor ECD cukup baik digunakan dalam menganalisis pestisida jenis organofosfat dengan bahan aktif diazinon dan fention. Ketepatan hasil analisis pestisida organofosfat cukup baik dengan didapatkan kadar pestisida antara 0,0160 sampai 0,0302 ppm dan harga recovery rata-rata 98,35%. Selanjutnya akan saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Rika Melisa Harahap yang telah memaparkan contoh kasus pada GISI. Nah, kita masuk ke bab terakhir, yaitu kesimpulan dari pemaparan materi pada hari ini. Yaitu, dapat kita simpulkan setelah kita mempelajari tadi materi setelah beberapa slide, fase gerak merupakan komponen penting dalam kromatografi untuk memisahkan senyawa. GISI menggunakan fase gerak terbentuk gas, sedangkan HPLC menggunakan cairan. Pemilihan fase gerak bergantung pada sifat sampel dan tujuan analisis yang kita gunakan. Setelah ini kami akan membuka sesi tanya jawab. Teman-teman yang ingin bertanya bisa menuliskan pertanyaan di kolom komentar. Kami tutup presentasi kami pada hari ini. Lebih dan kurang kami mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.